Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Yanuar dari kelas 9D. Saya akan menjelaskan mengenai kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kronologi peristiwa ini berawal dari pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 yang bertujuan untuk menegaskan akan tercapainya kemerdekaan Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 12 Agustus 1945, pemerintahan Jepang melalui Marsekal Taruchi menemui Soekarno-Hatta dan Rajiman di Dalat, Vietnam untuk memberitahu bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan Indonesia kemerdekaan dan proklamasi dapat dilaksanakan di dalam beberapa hari. Meski begitu, Taruchi sebenarnya menginginkan proklamasi dilaksanakan pada 24 Agustus 1945. 2 hari kemudian, Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke Indonesia dan langsung didesak oleh Sultan Syahrir untuk segera memproklamasikan kemerdekaan karena beliau menganggap pertemuan di Dalat hanyalah tipu muslihat Jepang. Karena Jepang sendiri sebenarnya sudah menyerah kepada sekutu, sehingga Jepang menjanjikan kemerdekaan itu demi menghindari perpecahan di dalam kubu nasionalis. Namun Soekarno belum yakin bahwa Jepang benar-benar telah menyerah. Jika belum, maka proklamasi itu bisa menimbulkan pertumbuhan darah yang fatal. Soekarno pun mengingatkan bahwa Syahrir tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak PPKI. Sedangkan Syahrir menganggap bahwa proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanyalah hadiah dari Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1905, Jepang akhirnya secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Angkatan Laut Jepang yang masih berkuasa di Indonesia berjanji akan mengembalikan Indonesia ke tangan sekutu. Mendengar kabar tersebut lewat radio oleh mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua ingin berhati-hati agar tidak terjadi pertumpahan darah saat proklamasi nanti. Mereka pun berencana untuk mengadakan rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 10. Hal ini tentu tidak sesuai oleh golongan muda karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang dan Indonesia harus merdeka atas usaha bangsa sendiri, bukan karena dihadiahi oleh Jepang. Tepat pukul 10 pada tanggal 17 Agustus 1945 bertempatan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Soekarno akhirnya membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dilanjutkan pidato singkat dan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati Suwirjo selaku wakil wali kota Jakarta saat itu dan Moardi selaku pimpinan barisan pelapor kemudian memberikan sebutan singkat. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut meresmikan kemerdekaan bangsa Indonesia dari imperialitas Jepang. Naskah proklamasi akhirnya disusun oleh Soekarno-Hatta dan Suwirjo di ruang makan dari rumah Laksamana Tadashi. Setelah naskah proklamasi selesai ditulis oleh Soekarno, Sayuti Melik menyunting dan mengetiknya dengan rapi untuk ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah inilah yang dikenal sebagai naskah proklamasi otentik. Kobaran semangat kemerdekaan membuat golongan muda menculik Soekarno, Hatta dan ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari. Mereka ingin meyakinkan keduanya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum terlambat. Asmat Subarjo dan Susup Kunto akhirnya mendatangi mereka untuk menjemput Soekarno dan Hatta, juga meyakinkan golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan paling lambat pada pukul 12 di tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.